Iya, sudah. Atau Saya sudah rekam. tunggu sebentar, sedikit lagi. Saya sudah rekam. Ini selamat sore kakak-kakak hebat. Selamat bergabung. Hari ini tatap maya kita yang kedua. Sebelum kita, Ibu, mikrofonnya, mati saja. Mikrofonnya di mute, ya sudah. Kita mulai. Mohon Pak Koordinator kelas untuk membuka kegiatan dan mengizinkan satu orang untuk memimpin kita doa pembukaan. Waktu dan kesempatan, saya silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera atas berkat Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan sore hari ini, kita tatap maya PKG PJOK yang kedua dalam keadaan sehat jasmani rohani. Untuk itu, sebelumnya saya menyampaikan kata yang terhormat kepada kakak fasilitator yang sudah dengan banyak cara mendukung kami, dan juga untuk teman-teman tetap semangat, tetap konsisten untuk kegiatan PKG PJOK kita ini dengan baik. Untuk itu saya mengundang saudara kita Effendi Tempani membuka awal kegiatan ini dengan doa. Mohon kesediaan Pak Effendi. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mari, terima kasih Pak Fasil, teman-teman semua. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita sore hari ini, terlebih dahulu kita undang Tuhan kalau bisa hadir bersama-sama dengan kita. Izinkan saya untuk memimpin doa ini secara Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha murah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat, kasih, dan penyertaan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Bapa di sorga, terima kasih juga Tuhan atas kesempatan baik yang Tuhan masih perkenankan untuk kami sekelompok kecil ini, untuk kami boleh mengembangkan kompetensi kami. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, jauhkan kami daripada segala godaan dan cobaan, agar kiranya dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Mengampuni setiap kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Iri Tempani yang sudah membuka kegiatan kita dan doa. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fasilitator untuk memulai dengan kegiatan kita sore hari ini. Tempat dan waktu kami persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada koordinator kelas dan Kakak Effendi yang sudah memimpin kita dalam doa. Hari ini tatap maya kedua kita itu tatap maya kedua. Saya screen share itu punya ini. Coba. Ya, ini sudah kelihatan. Iya, sudah kelihatan. Ya, Pak baik. Fasilitator sudah. Ini modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK
Tatap maya 2, kuatkan pemahaman. Kesepakatan bersama itu wajib menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Artinya ketika logout, login masuk itu wajar. Jadi harapan saya itu ketika ingin berbicara atau tidak berbicara, mikrofonnya dimatikan. Terus kalau ingin berbicara, raise hand sebelum berbicara. Itu kesepakatan kita. Ya, tujuan luas itu tujuan luas itu yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan pembelajaran khusus modul 1.1 itu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK atau peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari. Tatap maya 1 yang sempat lari-lari itu kita harus merefleksi yang sudah dipelajari. Terus peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Agenda, ada 2 agenda. Yang pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nah, ini agenda kita. 4, 6. 95 menit. 20 menit, 20, 20, 40, 60, 80, 95. Itu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama tadi sudah, pemaparan tujuan sesi sudah. 10 menit itu kita review kembali model tulisan refleksi framework Botton. Terus review framework model tulisan refleksi framework Gibbs. 20 menit itu tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama itu tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak kedua itu berbagi refleksi. Tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Dan babak ketiga itu kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Review framework dan model tulisan refleksi. Framework Botton. Kemarin itu W itu apa? Yang W, S dan W, SW dan NW. Yang mau berbicara silakan. W itu apa? SW itu apa? Dan NW. Kesempatan saya berikan untuk yang mau langsung, yang belum ada dapat kesempatan atau mau langsung menjawab bisa, atau gunakan kolom chat. Silakan, yang mau berbicara silakan raise hand. Waktu kita 10 menit untuk mengingat. N itu apa? SW itu apa? NW. NW itu apa? Silakan. Kita mereview kembali framework Botton. Pertemuan tatap muka, tatap maya pertama kemarin. Ya, silakan. Kakak Anas, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang kemarin sudah kita pelajari, W itu artinya apa, kemudian SW itu artinya terus apa, kemudian NW itu artinya sekarang apa. Seperti itu, kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, ya kita berikan tepuk tangan, jempol
Ada lain lagi? Silakan berbicara. Yang belum ini kita bisa manfaatkan itu ya. Manfaatkan kolom chat. Kalau misalkan masih tulisannya panjang atau ini bisa manfaatkan kolom chat untuk menulis. Kolom chat untuk menulis. Yang bisa mau langsung berbicara tidak perlu tulis di kolom chat, silahkan raise hand. Sebelum kita lanjut, ini waktu kita 10 menit, jadi saya rasa waktunya banyak untuk kita berbicara. W itu apa? SW itu apa? W ini dalam bahasa Inggris, SW itu juga sama, NW itu bahasa Inggris. Yang tadi sudah diuraikan Kakak Anas itu apa? W itu apa? Apa yang akan kita buat? SW sekarang apa? Oh ini. Jadi now itu sekarang. Sekarang mau buat apa? Manfaatkan kolom chat, kakak-kakak. Atau sama dengan kakak Anas. Kalau sama ya kita lanjut ke slide berikut. Ya, ini apa, terus apa, sekarang apa. Itu model refleksi framework-nya Borton. Apa, sekarang apa. Baik, kita lanjut. Itu framework Gibbs. Deskripsi, kemarin ada 7 itu, grid deskripsi. Coba, yang kedua itu apa? Di modul itu ada, di modul yang kakak-kakak punya modul itu ada. Itu deskripsi, setelah deskripsi dia pindahnya ke apa? Itu pertemuan kemarin. 7 tahapan deskripsi itu model framework Gibbs. Tulisan refleksi. Mari kembali kemarin itu sudah ditulis di. Coba lihat kembali refleksi yang ditulis di LMS. Apakah ada yang sudah selesai menulis di LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru? Yang tahap ini silakan yang mau berbicara. Saya coba Kakak Yohanes, apakah sudah tulisan refleksi 3 babak itu? Apakah membuka LMS? Kita coba baca kembali tulisan kita. Bisa sambil buka LMS-nya. Buka tab baru. Coba. Kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru olahraga itu apa? Terus tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Terus mari kita perbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Itu yang waktunya nanti 20 menit. Saya bagikan dia punya Jamboard-nya di kolom chat, silakan mengisi. Penggunaan kolom Jamboard nanti kita lihat sama-sama. Ini. Silakan mengcopy Google Slide. Itu nanti saya bagikan dia punya slide-nya di itu. Masuklah ke slide. Pertanyaan pemantik. Ini bisa difoto. Pertanyaan pemantiknya bisa difoto atau ditulis. Di screenshot ditulis. Nanti setelah ini saya bagikan slide-nya. Itu link untuk ini. Silakan memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan dari modul pada bagian deskripsi framework Gibbs. Pertanyaan pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Sambil saya buat, sambil melihat itu, lihat kembali ini sambil saya buat dia punya Jamboard-nya. Sambil saya buka dia punya Jamboard-nya.
bisa di screenshot dan berpikir untuk menulis. Karena ini babak pertama ini kita hanya punya waktu 4 menit menulis. Nanti dalam slide yang saya kirim itu kita menulis. Sabar, saya copy. Linknya tadi saya sudah buat, saya bagikan saja. Nanti perhatikan di kolom chat. Sabar, tadi saya sudah buat. Saya sudah kirim di kolom chat, coba. Apakah bisa dibuka itu? Coba dilihat. Siap. Siap. Di situ file Jamboardnya, link Jamboardnya, coba saya buka. Sama-sama buka. Kelas 3 diseminasi PGP. Ya, itu yang gunakan itu nomor tulis dahulu nama, terus pertanyaan satu sheet itu ada 4 sheet, bisa berpindah di bagian atas itu. Satu itu tulis nama, langsung pertanyaan pertama jawaban, terus pertanyaan kedua pindah di sheet kedua, pertanyaan ketiga di sheet ketiga. Copy baru diisi. Misalkan contoh ini, saya kasih contoh ya. Kelihatan atau tidak? Kelihatan ini file Jamboardnya. Saya punya tidak bisa terbaca. Maksudnya tidak terbaca? Saya buka tidak Bukannya terbaca. Tidak bisa. Coba di Iya, ya. yang lain, teman-teman yang lain, apakah bisa? Kalau tidak bisa, manfaatkan kolom chat saja. Yang tidak bisa login, manfaatkan kolom chat. Ini sabar ya. Supaya saya tampilkan yang saya punya. Ya, tampilannya seperti ini. Apakah ada yang bisa? Ini tulisannya. Buka yang kedua, tulis nama. Simpan, batal. Bisa di situ. Saya punya juga tampilan seperti itu, Kakak. Hanya sabar, saya ikuti dulu. Iya, siap. ya. Nah, di situ. Yang lain bagaimana, teman-teman yang lain? Kakak-kakak yang lain bisa atau tidak? Maksudnya bisa dibuka atau tidak? Bisa lah. Kalau saya pun juga bisa lah. Oke, baik. Diisi.
Terus pindah sheet. Ya, seperti itu. Bisa langsung dijawab. Ini contoh. Disimpan. Nah, Kakak Yohanes Kono sudah. Tuliskan jawabannya saja. Nah, Kakak Leha. Ya, digeser. Bergeser. Ya, tadi. Ditulis. Silakan Halo ditulis. kakak. Iya. Maksudnya di maksudnya jawaban pertanyaan apa sehingga dijawab? Mohon maaf saya tadi karena ada. Iya. Ini sabar. Saya ada buatkan dia punya pertanyaannya. Siap. Maksudnya pertanyaannya. Itu apa kecenderungan itu di ini. Tadi yang saya suruh untuk apa? Apa kecenderungan nilai orientasi saya itu pertanyaan pertama. Langsung saya buat ini, dia pertanyaan di sini sabar ya. Saya stop screen yang tadi. Saya ya. Ini pertanyaan diperhatikan, pertanyaannya ada di situ. Saya screen. Nah, ini. Pertanyaan pemantik yang digunakan itu ada 3. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Itu dituliskan di situ. Ditulis nama langsung jawabannya di bawah. Satu kolom itu, yang satu warna itu misalkan Kakak Anton Valo, dia tulis Anton Valo di situ, langsung jawabannya. Kecenderungan nilai orientasi saya itu apa? Bisa dipahami, iya toh? Kalau ada yang kesusahan di situ bisa manfaatkan kolom chat. Kolom chat saja bisa. Iya, memang ada. Kakak Elis Osifras, ya lewat HP pun bisa. Kalau bisa, kecuali loginnya gunakan akun belajar. Kakak Nicholas juga sama. Tapi tidak apa, maksud manfaatkan kolom chat. Kalau memang seperti itu bisa manfaatkan kolom chat untuk menulis. 3 pertanyaan Siap. itu ditulis. Ya. Waktu 4 menit itu coba dimanfaatkan. Ini baru Kakak Ananias, tapi baru nama. Ananias namanya, jawabannya klik saja. Di situ langsung klik.
untuk menulis, sabar, keyakinan dan sikap. Ini nama yang keyakinan dan sikap dasar yang dimiliki seseorang itu namanya nama dahulu dulu di atas. Siapa itu tulis. Klik double, jangan dihapus langsung. Kalau mau pindah sheet, nanti sebentar setelah ini baru kita, setelah saya matikan rekamannya, kita coba lihat jambornya, kita sama-sama lihat. Orientasi untuk saya itu sebagai guru pojok adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Ini kakak nama siapa? Orientasi saya, Ananias Anamena, langsung jawabannya di sebelah. Langsung jawaban di sebelah. Kita belajar. Ini kita sama-sama belajar. Kita Ya, memang benar. Ini kita sama-sama belajar. Saya punya sudah kirim, hanya terbaca kan tidak? Mohon maaf. tempelnya di siapa punya? Yang orientasi unik saya ini siapa punya? Itu saya punya. Itu bisa kakak klik double situ, tulis nama, diletakkan kursornya di di O itu, langsung tulis nama. Supaya terbaca nama. Papan tulis digital. Ini namanya Jamboard. Jadi kalau yang kemarin guru penggerak sudah paham. Karena sekarang Filma ya, Margariti Fatu. Jawab langsung jawabannya. Orientasi saya sebagai guru itu apa? Pada nilai kesehatan dan kebugaran. Ambil. Kalau setelah itu sudah selesai, misalkan kedua, klik anak panah yang sebelah atas, di paling atas itu, langsung frame, langsung berikut. Kalau yang masih kesusahan, saya coba bilang, manfaatkan kolom chat saja. Chat saja dikirim, kalau tulis di situ, bisa. Di situ kan nama, langsung jawaban. 1. Oke, baik. Kami manfaatkan kolom chat Kolom saja. chat. Ya, nanti sebentar baru kita itu Jamboard papan tulis digital itu sebentar saya matikan rekaman baru kita belajar itu. Nanti saya ini. Siap. Tapi manfaatkan kolom chat saja biar terekam kalau ada diskusi ya. Yuk. Tidak apa, kita belajar.
kolom chatnya baru 2 orang yang menulis, ya Kakak Yohanes, ya Kak Maria Goretti. Ya, kecenderungan nilai orientasi saya, Kakak Effendi. Kecenderungan nilai orientasi saya dapat memenuhi kebutuhan. Ya, bagus. Kecenderungan saya sebagai Ibu Kakak Elizabeth, kecenderungan saya sebagai guru pojok adalah pengembangan karakter dan nilai sportivitas. Ya. Yang kedua, yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, yang membuat bagaimana kakak-kakak yang lain? Kita lanjut atau yang lain belum menulis? Kita lanjut yang lain sambil menulis karena ini ya. Berikut kesepakatan pembelajaran. Ini itu sebenarnya tadi yang ditulis itu di situ yang bisa dibacakan saja. Kesepakatan pembelajaran, Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang. Slide yang ada di bawah slide-nya Ibu atau Bapak. Itu tadi yang file Jamboard itu. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman. Ada yang masuk lagi. Kakak Yohanes Leo, kecenderungan saya adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. Ini kita sudah masuk slide berikut. Kesepakatan pembelajaran itu kita butuh waktu. Tadi awalnya 6.20, tapi kita fotonya 16 menit. Bisa saling mengomentari atau menambahkan, misalkan, atau langsung. Siapa yang mau langsung berbicara, langsung. Raise hand. Contoh kalau Kakak Ananias mampu beradaptasi dengan perubahan dan selalu terbuka terhadap hal-hal yang baru. Misalkan yang mau tanggapi Kakak Yohanes, kira-kira bisa dijelaskan maksudnya beradaptasi perubahan apa yang dimaksud, terbuka terhadap hal baru itu seperti apa, itu bisa dijelaskan. Maksud kesepakatan pembelajaran 16 menit itu seperti itu. Bapak Ibu membaca tulisan refleksi 2 orang teman. Bisa toh dipahami? Itu Kakak Yohanes bagaimana? Bisa berbicara? Di kolom chat itu ada tulisannya teman-teman, bisa dilihat. Bisa dilihat dan mau dikomentari seperti apa. Kalau tadi yang diseminasi ya kecenderungan nilai ini baru masuk lagi. Kecenderungan nilai orientasi saya dari Kakak Octavianus Obenu adalah orientasi pada nilai kebugaran dan kesehatan fisik dan mental. 3 indikator. Bugar, sehat fisik, dan sehat mental. Nicholas Anunut. Kecenderungan orientasi nilai saya sebagai seorang guru pelajar adalah orientasi pada nilai kesehatan dan kebugaran. 2 indikator. Saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Oleh karena itu, saya selalu mengutamakan pembelajaran yang mendukung peningkatan kesehatan dan kebugaran siswa-siswa saya. Ya, mantap ini. Dua item yang diangkat itu bugar, sehat dan bugar. Ya. Jadi ini kita baca bukan tujuannya mencari siapa yang benar, tulisannya jelas. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita.
Kita lanjut. Ini, roda emosi. Sampai sini, roda emosi ini masing-masing orang pilih sudah. Saya kasih besar. Roda emosi. Pilih, aduh, sorry, terlalu besar. Pilih roda emosi. Misalkan takut, ragu, itu kekurangan atau rendah diri, gentar, lemah, kecut. Ini masing-masing harus diwajibkan setiap orang harus memilih salah satu dan berbicara. Waktu kita 16 menit tadi itu, 16 menit, ayo mulai dari sekarang, 16 menit mulai dari sekarang. Itu silakan memilih. Saya kasih besar sedikit. Ya. Izin kata sinak sedikit kakak, ini baca tidak bisa. Saya kasih besar ya. Nah. Ya, siap. Oke, pas. Pas toh? Atau mau besar lagi bisa? Cukup kakak, pas. Oke, baik. Nah, itu masing-masing pilih. Pilih berdasarkan realita yang ada atau yang sekarang dia alami. Biasanya di sekolah dia sedih. Kalau di sekolah dia sedih karena apa? Sedih itu kan ada kecewa, malu, muram, hampa, sesal, bersalah, terpinggir. Itu bisa berkaitan dengan pribadi atau bisa berkaitan dengan siswa. Waktu kita Maaf Pak Sinkator, saya punya tidak terbaca materinya. Mohon maaf, jadi saya hanya mendengar saja. Baik. Ya. Kakak Ananias bagaimana? Mau berbicara langsung, silakan. Kesempatannya. Bisa besarkan sedikit kok. Iya. Ini memang dari sudah. Oke, pas. baik. Iya. Sebenarnya kalau yang pakai Chromebook itu kan bisa layarnya dia bisa kasih naik. Ayo, 16 menit menulis saja, bisa menulisnya di Word, disimpannya di file di Google Drive, di copy linknya masuk ke kolom chat supaya masing-masing ini, atau mau tulis langsung di kolom chat juga bisa. Karena ini mau di Jamboard ini memang kemarin pengantarnya itu materinya belum dibagikan. Ini sebenarnya kemarin materi awalnya itu pengenalan aplikasi Jamboard. Ini kan kemarin kami yang terdahulu itu kan kami pakai yang namanya Jamboard. Jamboard ini itu rata-rata pakai namanya papan tulis digital. Jadi masing-masing dia tuliskan dia punya ini, karena ini ketika simpan dia otomatis tersimpan di drive-nya dan penilaiannya juga ada. Tapi karena kita manfaatkan kolom chat dan bisa menulis. Itu pilih salah satu roda. Evaluasi, analisis dari itu. Waktu kita 16 menit. Saya silakan 16 menit itu. Saya kasih kesempatan 2 menit setiap orang untuk berbicara. Yang dia pilih itu apa, rodanya apa, takut, salah satu saja. Takut, ragu, kekurangan, atau rendah diri. Dia bisa pilih kekurangan, bisa pilih rendah diri, itu saja. Waktu sebelumnya saya berikan ke kakak untuk menganalisis roda. Ya, kakak Effendi, bagaimana? Mengangkat tangan. Mau langsung berbicara lebih bagus, karena kita punya direkam, jadi jawabannya tidak perlu ditulis lagi di kolom chat, langsung. Oke, siap kakak. Ya. Saya memilih yang gembira itu. Gembira. Terus gembira, ada gembiranya di situ, ada yakin, ada bangga, ada aman.
gembira ini ada yakin, berharap, suka, bangga, gembira, bahagia, berarti terhibur, atau di gembira, riang, ceria, meriah. Atau kita lanjut. Ya, Kakak Ananias, kita berpindah. Kakak Effendi, ini. Ya, silakan Kakak Ananias. Saya baik, terima kasih. Ya, Saya memilih gembira ya, dengan yang terperinci, yakin, dan semangat. Itu saja. Terima kasih. oh iya, baik. Kita kasih jempol dulu untuk Kakak Ananias. Ayo, teman-teman, 1 menit Kakak Effendi bisa tadi sub gembira. Siap-siap kakak, ini minta maaf ada gangguan sedikit. Tidak apa-apa, ayo. Iya ya. Saya memilih yang gembira tadi, terus naik lagi ke yakin. Yakin, terus masih ada di Yakin, yakin, terus berharap. berharap. Bisa alasannya yang memilih itu bagaimana? Dengan kegiatan sehari-hari atau pengalaman selama ini? Oke, baik. Oke, jadi saya memilih itu karena kalau dengan adanya yang tadi gembira itu saya merasa pasti akan yakin untuk berbuat sesuatu. Berbuat Jadi, sesuatu dan harapannya itu pasti yang terbaik. oh iya, betul. Ya, alasannya gembira, memilih gembira yakin karena berharap ini baik toh. Punya Berarti harapannya, ya. ya, berarti tujuan harapannya berarti tujuan pembelajaran di kelas itu tercapai, siswanya paham, itu seperti itu. Itu gambaran saja. Iya toh? Ya, siap. Oke, yang lain baru 2 orang dari 11 peserta ini. Yang lain? Eka Maria Goretti. Ada yang di kolom chat. Oh. Ya, Kakak Nicholas, silakan. Iya, baik, terima kasih untuk yang damai. Damai. Jadi ketika mencari sesuatu itu pasti merasa puas. Iya. Iya. Ini berkaitan dengan kegiatan pembelajaran setiap hari. Ini roda emosi ini berkaitan dengan kita punya kegiatan pembelajaran PJOK sehari-hari yang selama ini atau yang sedang akan terjadi ke depan itu. Maksudnya perasaan kita ketika kita mengajar, ada peserta didik yang misalkan ada yang betul-betul serius, ada yang tidak. Terus kita perasaan misalkan tadi contoh kalau kita sedih, kecewa, sedih berarti kecewa karena tujuan pembelajarannya tidak terserap semua. Ada sebagian siswa saja yang paham, ada yang tercapai, ada yang untuk kita suruh mereka bermain sepak bola, mempraktikkan teknik dasar menendang bola menggunakan punggung kaki. Rata-rata kalau seperti itu biasanya yang perempuan itu kan lakukannya serius, atau ada yang kelompok laki-laki yang dia mungkin tidak tertarik dengan itu, dia hanya hobinya atau main bola voli, dia seperti
tidak serius. Nah, itu ini berkaitan dengan roda emosi kita. Kita tinggalkan ini karena ini banyak. Jadi kita lanjut 3 orang tadi mewakili kita saja. Ini berkaitan dengan roda emosi. Kita lanjut ke slide berikut. Ini babak kedua. Sekarang kita masuk babak kedua. Ini berkaitan dengan roda emosi tadi. Babak kedua 4 menit itu perasaan, evaluasi, analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan review kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Pertanyaan pemantik, apa, bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya? Terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi? Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini? Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Terus keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, untuk yang ini, saya stop screen ini kita harus lebih, karena ini terus terang, yang untuk PKG ini di Google itu search-nya juga belum ada. Angkatan kami pertama kemarin itu kita mau cari di Google juga susah. Kita pakai nalar sendiri, kita tulis seperti ini, kita analisis sendiri. Ini pertanyaan pemantik. Coba kakak-kakak bisa foto atau bisa di screenshot supaya saya buka modulnya, kita sama-sama lihat modul yang, coba saya ke hal lain supaya saya lihat modulnya, kita lihat sama-sama lihat modul. Sabar ya. Saya ke modulnya supaya ini pengantar saja untuk kita ingat kembali materi pertemuan pertama. Sambil kakak-kakak menulis, lihat yang dia punya pertanyaan pemantik, 4 pertanyaan pemantik itu bisa ditulis atau difoto, dijawab saja. Makanya saya bilang kita manfaatkan kolom chat dulu, karena untuk file Jamboard papan tulis digitalnya ini kan kita belum terlalu ini. Kita nanti setelah ini kita manfaatkan 20 menit untuk kita coba untuk menulis. Tapi kakak-kakak coba berdasarkan pengalaman, analisis yang ada di kepala dalam otak ini, coba buatkan gambaran perjawabannya itu supaya lebih paham. Sambil saya melihat modul, sabar. Bisa toh dituliskan itu
Manfaatkan kolom chat kakak-kakak waktu kita bagaimana kakak-kakak bisa ditulis toh? Jangan lupa baca modulnya. Modulnya ada di LMS. Ini kita masih belum terlalu aktif gunakan kolom chat. Tadi yang file Jambornya itu sebenarnya bagus, hanya belum kita. Ini gembira keyakinan akan keberhasilan dalam proses pembelajaran, selalu semangat selama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Ini dari kakak Ananias Naimena, Anastasia ya. Yang lain manfaatkan, tidak perlu ini, menuliskan saja. Kalau misalkan yakin dengan ini bisa langsung dijawab, tapi apa ya, dituliskan saja di kolom chat. Karena ini setelah ini itu tatap maya keberapa itu kita akan membuat RPP berdasarkan kerangka yang ada. RPP-nya itu dalam bentuk modul ajar. Jadi harapan saya tidak berusaha untuk menggurui teman-teman, tapi membagikan saja apa yang sudah kami dapat selama 3 bulan. Jadi kita lebih banyak manfaatkan ini. Itu kolom chat, terus papan tulis digital. Ini nanti setelah ini kita besok, lusa, dan tatap maya berikut itu kita gunakan Figma. Figma dia keluaran baru dari Jamboard. Jamboardnya akan habis masa kadaluarsa pada 1 Oktober. Jadi kita beralih ke Figma. Ini Jamboard ini paling gampang sudah. Ketika kita menulis di Jamboard, otomatis dia terekam. Sama dengan ketika kita menulis di kolom chat, berarti terbaca untuk semua orang. Bukan hanya semua orang, tapi dia akan terekam dan tersimpan di drive-nya fasilitator, file drive-nya saya. Nanti rekaman kita juga akan ada tersimpan, nanti dikirim. Yang penilaiannya berdasarkan keaktifan
dalam mengikuti kegiatan tatap maya. Memang ini hal baru untuk kita, termasuk saya. Jadi kita lanjut. Waktu kita 90 menit, ini sudah lewat dari 17.28, sudah dari tadi 16.30. Oh, belum. Kita lanjut. Mari, ini yang tadi Ibu sudah tulis itu seharusnya dibagikan. Sama, kita tulis, terus kita bagikan di kolom chat. Makanya saya bilang, kolom chat itu, linknya itu bisa pakai link. Linknya di... Nah, ini kita merefleksi dulu, karena nanti pada tatap maya berikut itu kan kita dari hasil refleksi kita yang ini, tatap maya 1-2 ini, kita belajar tentang aset-aset yang dimiliki oleh sekolah atau aset yang dimiliki oleh kita sebagai guru olahraga. Kalau misalkan alatnya tidak ada, kita modifikasi. Itu nanti kita akan pada tatap maya yang berikut. Yang di sini coba 16 menit ini kita coba, sekarang saya kasih kesempatan menulis saja, terus tuliskan panjang, terus masing-masing coba kakak-kakak yang lain lihat di kolom chat, baca kakak, misalkan Effendi Tampani, refleksi yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi saya adalah situasi atau keadaan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Bisa satu orang tangga baca, terus masukannya seperti apa, dan yang perlu diingat itu hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman, bukan dijadikan satu masalah untuk kita bisa saling menyalahkan antara teman dengan teman. Guru ini, sekolah ini dia seperti ini, guru ini dia punya kelemahannya ini. Itu tidak seperti itu. Untuk waktu kita 16 menit, kakak-kakak keaktifannya diharapkan. Ini pesertanya 10, yang 4-nya tidak ada. Jadi setelah ini, daftar hadirnya nanti saya akan isi, yang tidak hadir tetap saya isi tidak hadir, yang hadir saya isi nilai. Kalau hadir nilainya 1, tidak hadir nilainya harus diisi. Itu ada absensi, tatap maya, terus kita mengisi dengan mengklik, ada dia punya rubrik penilaian tersendiri. Kalau saat dia tentang kehadiran nilainya hanya 2. Hadir rubriknya hanya 2 macam, hadir nilai 1, tidak hadir nilai 0. Kita lanjut saja supaya ini kita harap ke depannya lebih aktif saja itu. Nah, babak ketiga itu sebenarnya kita belajar, ini kan pendidikan orang dewasa. Kita, kalau kita sebagai guru mengajar siswa ya, tapi kalau orang dewasa iya. Ketika seperti ini ya, kita belajar untuk mandiri. Babak 3, 4 menit. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework Gibbs. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan pemantik. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi, apa yang akan saya lakukan atau saya ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya.
itu juga ini di kolom chat itu harus ditulis. Kita sebenarnya bisa manfaatkan itu papan tulis digital, hanya belum kita pahami semua. Jadi bisa dikirim, ditulis di Word, terus diunggah ke Drive, linknya diambil, copy linknya pastekan di kolom chat. Itu waktu 4 menit, tadi yang 16 menit, bagaimana kakak? Coba kalau misalkan terlalu cepat atau belum terpaham bisa bersuara atau bagaimana? Ini Kakak Yohanes. Itu dari Bapak Effendi dan situasi dan kondisi. Ya. Emosi kakak Yohanes Kono, emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi saya itu terkait keaktifan dan masih kurang representasi diri dan fasilitas pendukung yang masih kurang, tapi tetap membuat saya semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kakak Ananias Naimena, tanggapan saya terhadap refleksi dari Bapak cerita kemarin, ilustrasi Bapak Effendi itu, situasi dan kondisi yang tidak mendukung proses pembelajaran dengan cara melakukan evaluasi dari awal pembelajaran sampai akhir, kemudian memilih metode yang tepat dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran dengan peserta didik. Oke. Ya. Saya, Kakak Yohanes, saya merasa gembira dan pembelajaran siswa dapat mencermati dengan baik. Kita lanjut, ini pertanyaan. Nah, ini tadi mari berbagi refleksi. Ini ini 16 menit. 16 menit ini slide ke-21. Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, yang perlu dipahami di sini kakak-kakak itu, poin kedua itu refleksi ini ketika dituliskan di kolom chat, ini kan akun ID pelajar saya, kami yang 3 orang yang fasilitator dari TTU itu akunnya akun premium. Artinya ketika melakukan kegiatan Zoom, itu kami bisa rekam, terus hasil rekaman itu tersimpan dan langsung dilihat oleh orang BGP dan kementerian. Ini akunnya akun premium, masuknya melalui akun Gmail kami itu akun premium. Sedangkan apa yang kita lakukan, kita buat itu segala tulisan
yang ada di kolom chat itu direkam dan diteruskan ke BGP dan kementerian. Jadi ketika simpan di drive, itu otomatis terbagi. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Kalau yang ini, itu tulisan kita dinilai. Dinilai karena ada direkam. Kolom chat itu direkam. Lu ambil apa? Lu ambil apa? Ini cepat. Hampir habis teman. Karena ini tatap maya kedua ya belum dipahami pasti ya hal baru. Jadi PKG ini kalau mau dibilang beda dengan guru penggerak karena kalau guru penggerak secara umum kalau PKG ini namanya pengembangan kompetensi guru. Dia seputar kita punya pribadi tentang guru olahraga. Ada modul 1, modul 2, modul 3. Kita hanya bisa modul 3. Nanti sebentar setelah ini saya akan coba tampilkan yang modul-modul. Kita ada jumlah jamnya berapa, modulnya berapa. Kita akan lihat sama-sama. Tapi saya hanya mengingatkan saja itu yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan Zoom. Karena ini direkam. Yang saya lakukan saya adalah memperhatikan pemaparan materi menyenangkan bagi siswa. Ya. Ini kita sudah 17. Jadi ini kita bisa setelah Anda melakukan refleksi yang sudah ditulis di kolom chat itu, ini pertanyaan yang pemandu yang tadi di berapa sabar? Nah, yang ini 3 pertanyaan pemantik ini nanti akan digunakan lagi di kolom LMS. Kolom LMS di semua modul dituliskan di situ. Ini jelas, suruhannya dijelas. Di bagian bawah yang saya kasih tanda ini. Setelah Anda melakukan refleksi, mari kita merefleksikan kembali hasil sesi kita hari ini. Gunakan pertanyaan panduan ini untuk menulis refleksi Anda di LMS. Tadi sebenarnya waktu kita 16 menit. 16 menit itu 2 kali, 4 menit 2 kali, menulis, terus membagi. 16 menit berbagi itu melihat kembali tulisan teman, terus baca. Jadi tidak perlu bilang, oh saya refleksi, tapi tidak ini. Tidak. Kita direkam, berarti semua yang kita lakukan itu penilaiannya ada. Ya, kita lanjut. Nah, ini tugas yang harus diunggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Tugas itu bisa ditulis dalam Word, di copy, diunggah, atau langsung klik saja di dalam dan tulis. Pada akhir sesi ini hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Terima kasih. Itu pertemuan kita hari ini, dia sebatas itu. Hanya kita masih ada tugas yang harus kita kerjakan di unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Terima kasih. Bagaimana? Ada ya, Kakak Yohanes, silakan. Ada yang mau berbicara, silakan.
Baik, terima kasih kakak. Ini saya hanya mau bertanya tentang modul yang ada di LMS itu. Saya sudah berusaha untuk buka tetapi tidak bisa. Saya berusaha beberapa kali untuk buka modulnya untuk bisa pelajari, tapi tidak bisa. Itu yang masih membuat saya bingung. Karena beberapa kali Iya, baik. langsung membuka tetapi tidak terbuka. Jadi saya juga bingung apakah modul ini bisa dibuka atau tidak. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih. Ada yang lain lagi yang masalahnya sama dengan Kakak Yohanes, kita berbicara. Maksudnya supaya kita carikan solusi. Iya toh, artinya ketika berbicara materinya di sini, tapi modulnya kakak-kakak sudah pelajari. Sehingga ketika kita buat refleksi berdasarkan modul yang kita sudah pelajari. Nanti modulnya ada, nanti saya sudah download, saya bagikan lewat WA saja atau ya WA saja. Karena itu dia dalam bentuk zip, dia harus dikompres dulu baru bisa buka. Ada yang lain lagi mau berbicara? Silakan. Mungkin kendalanya apa sehingga sampai kita tatap maya kedua tapi belum. Misalkan file Jamboard ini bagaimana? Ada yang sudah paham sedikit atau belum terlalu? Karena memang kita diharuskan untuk gunakan yang file Jamboard. File Figma itu juga, tapi dasar dulu. Ya, Kakak Effendi, mau berbicara silakan. Siapa? Saya mungkin yang Jamboard itu yang saya kurang paham. Jadi mungkin habis ini kita bisa kok baik. kita bisa sama-sama supaya kita bisa tahu semua. Karena tadi saya cuma coba tapi agak sulit sih. Karena memang waktu PPG juga tidak pernah pakai yang Jamboard. ini memang saya juga pengalaman baru. Saya waktu PPG 2020 juga tidak ada yang begini. Betul, Kak. Ya, ini berbicara. Makanya kita manfaatkan grup WA itu untuk bertanya saja. Tidak apa-apa. Siap. Ya, ini kemarin itu paling share screen saya yang kita tahu. Ya, share screen. Terus yang kami pelajari itu yang itu, Jamboard dengan Figma. Figma ini dia lebih canggih lagi dari yang Jamboard. Figma ini kalau Jamboard kita tulisannya hanya tulisan ini kita bisa ini. Tapi kalau Figma muka kita kalau misalkan akun email kita pakai foto, berarti kita pun foto ada di situ. Jadi kita Jamboard sama, kita bisa hapus orang punya, kita tempel saja di orang punya. Tapi itu nanti kita pelajari setelah saya matikan rekaman. Saya rasa mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri ini. Apa saya rekam? Saya matikan rekaman. Mungkin ada yang ingin usul saran, bertanya apa? Silakan. Kakak Ketua Koordinator bagaimana? Dulu jaringan dulu ya toh, jaringan parah atau bagaimana sehingga? Kalau di Wetulu aman karena di ketinggian, Kakak fasilitator. Saya kendala di rumah ini kan di apa? Di Legong sedikit. Di Legong sini agak di Legong. Kalau dari memang kendala jaringan juga. Mohon maaf. Iya. Terus yang berikut Iri tadi lebih tahu saya. Jadi beliau ketahui ini memang benar. Siap. Karena jadi jaringan kurang bagus kalau di rumah. Baik. Yang terus yang terakhir yang perlu saya gunakan pola pakai pola sana selama 3 bulan Kakak. Baik. Yang ini coba kakak-kakak dengar. Coba ini saya hanya mau ini. Yang terakhir itu setiap kali itu coba teman-teman ini karena kemarin itu kita lupa setelah kegiatan sebelum matikan rekaman kita minimal harus foto bersama. Jadi saat siapa punya layarnya yang fotonya penuh, screenshot kita foto. Itu wajib. Kamera teman-teman itu yang lain coba dihidupkan supaya terakhir itu kita foto sebelum kita mengakhiri. Supaya kita foto bersama. Siapa punya layarnya yang penuh, 11 ini ada 11 ini penuh bisa foto.
Atau kalau bisa share screen-nya di saja, kan baru bisa penuh. Karena kalau share screen terbuka. Baik. Ya. Oke, kalau ini nanti dibagikan ke grup. Sudah. Ayo. Oke, mantap. Mulai. Saya memang gelap karena lampu suram. Jaringan Kalau justru begini semua semangat. Yang layarnya terbaca semua, saya punya hanya 2, 4, 6, 8, 9. Yang ibu sama juga. Yang semuanya terbaca 9 saja. Siapa? Bisa. Kalau yang ini bisa screenshot. Siapa satu orang bisa foto. Kita foto manual ini. Yang mau screenshot, ya. Satu orang foto. Koordinator. Mainkan sebelum rekamannya dimatikan. Ibu-ibu yang muka belum jelas ya, ibu-ibu berapa orang ini mukanya belum kelihatan. Ada yang sudah foto? Bisa foto pakai HP juga, tidak apa-apa. Yang Oke, baik. Yang punya HP yang kamera terang, canggih, coba. HP-nya yang canggih, HP canggih. Yang canggih. Di screenshot Kakak. iPhone lebih bagus. Bisa. Oke. Yang bisa screenshot ya, satu orang, jangan. Itu iPhone itu, orang perbatasan. Bisa. Woi, iPhone serius setengah mati begitu. Pakai telemor. Sudah, kalau sudah supaya kalau sudah ya, saya matikan rekaman. Siap. Oke, Hitung, baik. supaya actionnya bagus sampai mau. Ya, Pak Y. Sudah. Sabar, saya kirim yang kualitas saya foto ini, coba dilihat. Intinya sudah foto. Saya matikan screen. Matikan saya kirim rekaman. Pak, fasilitator. Sabar, sebentar jalan. Oke. Iya. Oke, siap, sudah foto. Tidak apa-apa. Bisa. Oke, saya matikan Kirim rekaman. fotonya di grup, coba dilihat. Dilihat kembali fotonya. Pas. Hasilnya seperti itu. Baik. Sebelum saya matikan, koordinator, waktu sepenuhnya saya kembalikan untuk tadi yang pimpin doa pembukaan, sekarang tutup. Berdoa pembukaan dan penutup. Seperti kebiasaan hari malam, apakah mau langsung satu ini? Silakan, waktu sepenuhnya. Oke, baik. Selamat sore menjelang malam. Ini kegiatan kita sudah. Tutup sudah. Ya. Sudah 2 jam, kita hampir 2 jam ini. 16.30 sekarang 17. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk kakak fasilitator yang sudah mendampingi kita memaparkan beberapa materi guna untuk manfaat kita ke depan, kita sebagai guru PJOK. Pertemuan kedua ini memang saya juga kendala tadi dengan aplikasi itu, karena kemarin PPG juga kita tidak dapat yang semacam ini. Namun dengan adanya awal ini kita sama-sama belajar untuk
memacu lebih bagus lagi, lebih memahami aplikasi ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sebelum kita akhiri kegiatan kita sore ini, saya mengundang lagi Pak Yeri menutup kita kegiatan sore ini dengan berdoa. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ya. atas kesempatan yang diberikan untuk kedua kalinya. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita. Baik teman-teman, Amin. Pak Fasir, Amin. Pak Amin. Ketua, kita menutup kita punya kegiatan sore ini dengan doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Atas berkat kasih dan penyertaan-Mu sore ini, kami dapat menyelesaikan kegiatan kami sore ini dengan baik. Beberapa hal yang telah kami bahas bersama kiranya boleh bermanfaat bagi masa depan anak-anak didik kami. Kepada mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik itu dosa pikiran, perkataan, maupun yang nyata dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Pada akhirnya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Dengar dan sambut kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Oke, Baik. Terima kasih Pak Yeri sudah menutup kegiatan kita dengan doa. Sekali lagi ucapan terima kasih. Saya mewakili teman-teman semua. Banyak-banyak terima kasih sudah membuka kegiatan dan akhir kegiatan dengan doa. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Untuk kita tutup, boleh. Baik, saya matikan rekaman dulu sebelum kita ini. Supaya kita lihat yang jambor.